Nah, anak kan harus diberikan contoh, dan contoh yang paling tepat dilakukan ya oleh orang tuanya. Bukan kita minta gurunya atau ustadznya gitu yang mengajarkan tentang kesabaran anak kita gitu kan. Karena kan porsi terbesar dari itu adalah orang tua. Iya gitu. Pasti. Pihak luar itu hanya membantu, bukan mengambil porsi orang tua. Nah, tetapi kita kadang nggak sadar gitu. Kita seharusnya sebagai orang tua harus mau mengambil porsi terbesarnya. Wah, kebanyakan seperti itu Pak. Zaman-zaman sekarang porsi yang terbesar itu biasanya dialihkan kepada orang lain. Nah itu akan seperti apa Pak anak kita? Ya pasti tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Karena bagaimana sih pihak luar akan mentreatment anak-anak kita? Apakah mereka memiliki rasa cinta yang lebih besar gitu dibandingkan orang tuanya sendiri? Mungkin nggak menurut aku? Ya paling sebesar-besarnya nggak mungkin gitu kan, karena kan dia nggak merasa punya anak gitu, itu ini anak orang gitu. Dia nggak merasa memiliki. Iya, dan bisa memiliki gitu. Bagaimana sih kalau kita tidak memiliki rasa yang lebih gitu kan? Pasti kita tidak mau memberikan segalanya gitu. Kita akan merasa bahwa ini kan bukan tanggung jawab terbesar buat saya. Mengapa saya harus habis-habisan gitu buat anak ini? Nah, di situ kan akhirnya kalau kita merasa gitu bahwa gua nih orang tua nggak pandai mendidik anak misalnya, makanya saya serahkan ke pihak luar. Nah, itu ya yang kebanyakannya. Itu kebanyakan seperti itu. Akhirnya kita nggak sadar gitu, kita mau menghancurkan masa depan anak kita, karena orang lain juga akan merasakan hal yang sama. Lah ini kan bukan anak gua. Iya kan? Iya, gua cuma kerja doang sih. Iya, gua cuma kerja doang. Terus gajinya misalnya di bawah UMR lagi gitu kan. Nah, tambah-tambah lagi kan masalah buat anak kita. Nah, makanya di sini pentingnya orang tua itu harus mau gitu terjun langsung, terlibat dalam mendidik anak-anaknya. Tunjukkan rasa cinta itu melalui perilaku kita kepada anak-anak kita. Dari segala seluruh aspek yang kita punya gitu. Benar. Tapi jangan disalahartikan ya. Kalau misalnya rasa cinta itu kadang kita korelasikan dengan rasa manja. Memanjakan. Iya. Nggak lihat anak susah dikit, dibantu. Nah itu yang nggak benar gitu kan. Iya benar. Karena kalau orang tua merasa memanjakan anak itu adalah menunjukkan rasa cinta kepada anak, itu sudah salah kaprah. Karena apa? Karena yang namanya memanjakan adalah sesuatu yang berlebihan yang kita lakukan kepada anak. Misalnya kita memberikan sesuatu kepada anak yang bukannya anak butuhkan misalnya. Oh iya, betul. Ya sekedar anak itu inginkan, tapi kita berikan juga. Karena kita pikir kita mencintai anak kita. Iya, menunjukkan rasa cinta. Tapi nggak mendidik. Nah, di sini kan akhirnya menjadi masalah yang berikutnya gitu. Iya, betul. Kalau kita biasakan anak kita perlakukan seperti itu, akhirnya coba kita lihat nanti di masa depan anak kita akan menjadi seperti apa. Karena pola didik yang kita berikan itu sudah tidak pada tempatnya gitu. Anak akan memiliki mental yang lemah gitu ketika kita memanjakan anak gitu, yang kita pikir mencintai mereka. Nah, ini yang harus kita segera koreksi gitu. Kalau kita memang salah dalam mendidik anak-anak kita. Jadi seperti apa Pak yang mendidik dengan cinta itu? Mendidik dengan cinta, kita tunjukkan ke anak mana perilaku yang salah, mana perilaku yang benar. Oh iya, yang salah yang benar gitu. Iya. Ya. Karena anak harus tahu itu. Itu baru rasa cinta yang sesungguhnya yang orang tua berikan kepada anak.
Karena orang tua nggak mau anaknya itu berada pada kondisi yang salah. Benar. Jadi itu cintanya seperti itu ya. Benar. Karena cinta itu bukan hanya yang tadi saya bilang, hanya di ucapan doang gitu. Ibu cinta kamu. Nih, ibu belikan iPhone 13 gitu. Masih kecil ya. Iya. Nah, caranya bukan seperti itu gitu. Tapi kita mau membersamai anak-anak kita. Kita mau terlibat dalam tumbuh kembang mereka. Kita mau menjadi teman terbaik mereka, menjadi guru terbaik mereka, menjadi pendidik terbaik mereka, dan peduli pada masa depan mereka gitu ya. Kita bisa multi peran. Iya. Agar anak-anak ini merasa bahwa orang tuanya selalu ada keterlibatan dalam hidup mereka. Tetapi kalau itu tidak mau kita lakukan, ya siap-siap aja. Anak akan menjadi musuh terbesar bagi orang tuanya. Iya. Dan pada suatu saat nanti pasti ketika ada yang salah pada anaknya gitu ya, sudah besar gitu kan, sudah terlanjur besar dan sudah terlanjur dewasa, itu sudah sulit ya Pak. Iya, karena sudah berubah menjadi karakter gitu. Iya, betul. Tadi pertanyaan kedua kan? Ya itu yang tadi Pak, yang mendidik dengan cinta itu. Oh, jadi udah ini ya, cover ya. Iya, cover. Jadi mendidik dengan cinta itu bisa dikatakan bahwa orang tua itu membersamai anak, gitu kan. Tidak hanya memanjakan saja, gitu. Benar. Terus memberitahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Gitu. Iya. Itu baru rasa cinta yang sesungguhnya. Karena memang rasa cinta ini yang banyak gitu ya kejadian di luar sana itu salah diartikan gitu. Nah di sini makanya kita coba luruskan kembali gitu agar orang tua tepat gitu mendidik anak dengan rasa cinta. Oke, dan yang terakhir nih Pak nih, ada pertanyaan itu adalah, jadi sebenarnya ada yang tambahan ya, sebenarnya peran agama dalam mendidik itu di sebelah mana? Peran agama dalam mendidik. Iya, ini ada kelanjutannya sedikit. Wah, ini sangat berperan ya, karena di agama ini kan sudah diajarkan gitu, mana yang baik, mana yang salah. Mirip ya. Iya, ini akan menjadi guidance buat kita gitu. Bagi orang tuanya dalam mendidik anak-anaknya. Jadi kalau orang tua tidak paham agama, ya bagaimana dia bisa memberitahukan kepada anak mana yang benar, mana yang salah? Berarti berkorelasi, ya. Benar. Nah, makanya di sini orang tua harus menjadi orang tua yang pembelajar gitu. Karena dalam agama itu banyak loh ilmu-ilmu parenting gitu. Kalau kita mau mengkajinya gitu. Ya kayak saya aja gitu kan. Saya misalnya beli buku gitu ya tentang bagaimana caranya Nabi Muhammad mendidik keluarganya gitu. Nah, di situ saya lihat wow, luar biasa gitu. Intinya ilmu agama itu tidak kalah loh dengan pendidikan parenting ala barat gitu. Malahan di dalam agama ini hal-hal yang mohon maaf ya, yang orang-orang barat baru tahu. Di agama itu sudah diajarkan dari sejak 1400 tahun yang lalu. Sudah ada diceritakan. Sudah ada. Tetapi kita sebagai umat beragama kadang nggak mengkajinya gitu. Akhirnya kita ketinggalan gitu ilmu yang harusnya kita ketahui. Nah di sini makanya pentingnya bagi orang tua harus mau gitu sering datang ke kajian agama agar kita menambah wawasan gitu, cakrawala berpikir kita. Karena kalau tidak, ya bagaimana gitu kita dapat mendidik anak-anak kita dengan tepat. Jadi ada banget loh. Jadi memang peran agama ini. Jadi agama ini menjadi dasar juga Pak sebenarnya. Oh dasar banget. Bukan hanya mendidik terkait masalah hafalan, bukan. Atau masalah terkait misalnya harus seperti ini, harus seperti itu. Iya, hanya sekedar ibadah ritual semata. Tidak. Di dalam agama ini banyak itu hal-hal yang orang tua dapat pelajari gitu. Bagaimana cara mendidik anak dengan tepat. Karena agama ini kan bisa dibilang bagaimana kita menjalani kehidupan itu dengan tepat gitu, sebagai guideline-nya gitu. Ya.
Karena kalau kita tidak memiliki agama, kadang kita berusaha mencari teori sendiri gitu. Yang belum tentu teori kita itu benar. Nah, makanya di sini pentingnya kita sebagai orang tua itu harus haus gitu akan ilmu agama. Harus mau belajar lagi gitu ya. Pasti. Jangan pernah mau berhenti gitu. Agar cinta yang kita miliki semakin besar untuk anak. Iya, tepat sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Ternyata cinta di sini adalah bukan hanya cinta cinta monyet. Bukan cinta buta ya. Cinta dalam mendidik anak adalah sebuah relasi yang sangat besar. Apalagi cinta ini apa namanya, bertepuk sebelah tangan. Sedih itu, menyedihkan. Oke, baik, siapapun yang mau bertanya silahkan langsung tanyakan di kolom komentar atau langsung tanyakan juga, bisa langsung ke link deskripsi seperti Ibu Nirmala ini, langsung menanyakan dengan narasi yang sangat panjang, tapi saya langsung rangkum. Mohon maaf Bu Nirmala apabila kurang memuaskan, karena kita harus tetap terus belajar gitu ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Bioeducation selanjutnya. Sampai jumpa.